Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya masih Tanim 2030105021 dari jurusan Tatris Matematika IAIN Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Yang A. Sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau memiliki 7 ciri, yaitu yang pertama, keturunan dihitung menurut garis ibu. Yang kedua, suku terbentuk menurut garis ibu. Yang ketiga, tiap orang diharuskan kawin dengan di luar sukunya, eogami. Yang keempat, kekuasaan di dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakan. Sedangkan yang kelima, yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya. Yang keenam, perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi istrinya. Dan yang ketujuh, hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemanakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dan saudara perempuan. Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini adalah Parui. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, hal itu disebut kaum. Secara garis besar, faktor-faktor yang mengikat kaum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang sekaum seketurunan. Yang kedua, orang yang sekaum sehina semalu. Yang ketiga, orang yang sekaum sepadan sepakuburan. Yang keempat, orang yang sekaum sepandam sepekuburan. Yang kelima, orang yang sekaum seharta sepusako. Yang B. Sistem perkawinan di Minangkabau. Beberapa hal yang perlu dikemukakan yang berkaitan dengan perkawinan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisiatif datang dari pihak keluarga perempuan. Yang kedua, calon menantu yang diidamkan. Yang ketiga, kecenderungan mencari menantu dari hubungan keluarga terdekat setelah perkawinan suami tinggal di rumah istri. Yang keempat, tali kekerabatan setelah perkawinan. Yang keenam, sumando yang diidamkan. Sistem waris di Minangkabau. Secara umum, kewarisan itu adalah peralihan harta dari yang telah meninggal ke ahli waris yang masih hidup. Tetapi dalam adat Minangkabau, kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal ke generasi yang masih hidup. Hal itu sesuai dengan pepatah Minang. Biri turun ke sama, dari sama ke halaman, dari ninia turun ke mama, dari mama ke kamanakan. Secara umum, klasifikasi harta di Minangkabau ada 2 jenis, yaitu yang pertama, harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi sesuai dengan penjelasan LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, adalah harta kaum yang diterima secara turun-temurun dari niniak ke mama, dari mama ke kemanakan menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, harta pusako rendah. Harta pusako rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencarian suami istri. Sistem dan asas kewarisan harta di Minangkabau menurut Hajirin secara garis besar ada 3 sistem kewarisannya yang dipakai di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang membagi harta peninggalan kepada orang perorangan sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antar ahli waris. Yang kedua, sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan tunggal anak yang tertua dalam satu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta pokok dari keluarga tersebut. Yang ketiga, sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.